Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryati, Kepala SMK Negeri 1 Sutra. Kali ini saya akan mempersembahkan video simulasi fasilitasi in-house training guru penggerak. Semoga dengan video ini teman-teman komite penggerak yang lagi diklat semangat hingga akhir. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengikuti pemaparan materi oleh Ibu Lili. Nanti pada kesempatan ini kita akan membagi menjadi 3 session. Session pertama pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau dalam kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu tanggapan, saran, atau bahkan pertanyaan dari teman-teman semua, para peserta diklat. Dan sesi ketiganya, kami akan berikan kesempatan kepada Ibu Lili untuk memaparkan atau bahkan menjawab pertanyaan dari para peserta diklat. Dan nanti sesi 4 yang terakhir, yaitu closing statement yang akan diberikan oleh Ibu Lili. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kami mohon kesediaan Ibu Lili untuk langsung memaparkan materinya. Kami persilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, ini merupakan sesi terakhir kita pada hari terakhir sebelum ujian post-test guru penggerak. Pada kesempatan ini Lili akan menyampaikan materi alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita yel-yel dulu karena mungkin udah lelah dari pagi. Kalau Lili bilang semangat pagi, jawabnya adalah pagi. Selamat sore itu jawabnya juga semangat pagi, dan selamat malam juga jawabannya selamat pagi. Oke, kita mulai sama-sama. Yang pertama adalah selamat malam. Pagi. Selamat pagi. Selamat malam Bapak-bapak. Pagi. Pagi. Tetap semangat pagi. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Bersyukur sekali pada kesempatan ini, walaupun ada yang belum mandi, ada yang sudah mandi, tetapi tetap ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Pada kesempatan ini kita berada pada materi ini, yaitu saat ini kita akan belajar konsep tujuan pembelajaran, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari konsep alur tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi pada dahulunya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan seperti dahulunya, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan, global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kalau misalnya kita simpulan, kalau dulu tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sekarang juga tetap dibagi menjadi seperti itu, namun lebih sederhana. Lebih sederhana dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah konsep tujuan konsep tujuan pembelajaran itu dapat memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Nah,
pada kompetensi ini didahulukan adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini kita narasikan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Kalau di sini kita berikan contoh yaitu peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini dianggap adalah sebuah kompetensi ketika siswa tersebut mampu menyajikan. Nah, berikutnya adalah konten. Nah, pada konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Maksudnya adalah materi pembelajarannya. Apa materi pembelajarannya itu disebut konten. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Contohnya, kalau misalnya materinya adalah bahaya, kalau kita mengambil K3LH misalnya, yaitu bahaya dalam bekerja. Nah, berarti siswa mampu menarasikan atau menjabarkan apa saja bahaya-bahaya dalam bekerja misalnya. Kalau di sini contohnya adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Berikutnya adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi terutama HOTS. Contohnya adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya, di mana untuk menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan serta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Nah, kalau kita bisa contohkan Bapak Ibu, ini adalah contoh salah satu tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Pada warna kuning menjelaskan, contohnya di contoh pertama, pada warna kuning yang kata kerja menjelaskan itu merupakan kompetensi yang akan kita peroleh dari siswa. Hukum Newton di sini itu adalah materi yang akan kita pelajari. Itu disebut dengan konten. Kemudian dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dengan menggunakan kata-kata sendiri itu merupakan variasi. Berarti siswa mampu memvariasikan penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Dan menceritakan itu masih masuk kepada kompetensi fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, yang berikutnya contohnya adalah merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga, yang mana merancang serta menyelesaikan permasalahan merupakan kompetensi, kemudian solusi itu merupakan variasi, sedangkan konten atau materi yang akan dipelajari adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita hanya sedikit membahas tentang konsep tujuan pembelajaran. Saya rasa dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa konsep tujuan pembelajaran itu yang pada paradigma baru itu memuat 3 aspek, yaitu kompeten, konten, dan variasi. Mungkin nanti kita bisa sama-sama merumuskan tujuan pembelajaran sehingga kita lebih paham lagi bagaimana tujuan pembelajaran itu dibuat dengan menggunakan konsep yang memuat 3 aspek tadi. Nah, sebelum itu saya serahkan kepada Pak Jayadi apabila ada, pada Pak Istiqlal, apabila ada tanggapan atau masukan dari teman-teman, saya persilakan kepada Pak Jayadi kembali ke moderator. Maaf Pak Istiqlal. Aduh, maaf Pak. Iya. Rupanya terkenang terus dengan Pak Jayadi tadi. Iya, benar.
Terima kasih Bu Lili, penyajian yang sungguh luar biasa pada malam ini sangat mencerahkan. Maka kita lanjutkan dengan sesi kedua yang akan merupakan tanggapan, saran, masukan, bahkan mungkin pertanyaan yang akan dapat memperkaya atau memperkuat pemahaman kita tentang materi yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Jayadi supaya tetap diingat. Silakan Pak Jayadi. Halo. Ya Pak. Suara Pak Jayadi. Pak Hilang. Jayadi masih unmute. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, Silakan. terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Bu Lili. Terus terang dengan presentasi begini, saya agak paham ya isi daripada modul hari per hari itu gitu. Ya, ya Pak Istiqlal ya. betul. Kami 4 hari full di Surabaya itu. Nah sekarang dengan presentasi teman-teman ada pencerahan buat saya ya untuk memahami. Paling tidak kita berlima sudah 5 hari selesai materi ini. Mestinya dibuka sesi kedua sama-sama 5 lagi. Habis semua. Habis semua dia. Jadi kalau kita ujian bisa dapat 100 semua. Tapi ini enggak apa-apa 50 sudah cukup. Ya, Bu Lili. Ya Pak. Masalah konsep tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini dia tercantum dalam modul ajar istilahnya sekarang ya. Ya, benar. Modul ajar RPP itu ya. Ya. Ya, konsep tujuan pembelajaran dia tercantum dalam modul ajar. Dia juga tersampaikan oleh guru pada saat sebelum dia mengajar. Ya, karena ada 2 dia masuk dia tertulis juga guru itu sudah membuat tujuan pembelajaran di modul ajarnya, rencana modul ajarnya. Nah, dia juga menyampaikan di depan siswa secara verbal ya tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian ada ya, saya pernah merasakannya juga Bu. Saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah sak sudah di RPP, sudah kadang nyeleneh-nyeleneh juga nih. Ada nyimpang-nyimpangnya biasa kita. Nah, ini tetapi saya tetap berprinsip bahwa sesuatu hal yang saya sampaikan di luar konsep pembelajaran itu adalah terkait ya dengan motivasi. Ya, tetap memberikan motivasi entah dia dalam bentuk humor, komedi dan sebagainya atau cerita. Nah, ini apa kira-kira kesalahan besarkah ya kalau seorang guru pertama dia tidak menyampaikan tujuan pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyampaikan tujuan pembelajarannya, tetapi tidak menjelaskan materi ajar itu mengarah kepada tujuan pembelajarannya. Ini gimana solusinya? Apakah guru itu tetap berpegang teguh dengan modulnya supaya dia tidak keliru dan sebagainya? Itu aja, Bu. Terima kasih, bagus sekali anunya. Saya sudah mendapatkan 5 materi 5 hari malam ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Jayadi. Mungkin kita juga mungkin akan bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman. Tapi saya minta sekarang silahkan angkat tangannya saja biar langsung saya tunjuk. Yang ingin menyampaikan tanggapan. Tinggal Pak Lahar yang angkat tangan itu. Begini aja cukup kan, jadi saya bisa lihat. Nanti saya tunjuk. Kita akan coba boleh. Sudah tadi. Berarti Pak Muslim Lahar belum. Oke. Ya. Pak Muslim juga nunjuk itu. Nah, makasih. Ini materi Bu Lili ini walaupun sudah dari pagi kita sampai malam, tapi kita tetap semangat karena yang beliau sampaikan tadi itu telah
tidak bosan-bosan kita mendengarkannya, karena yang beliau sampaikan itu dengan lugas, jelas, dan kita semakin mengerti. Nah, namun kita tadi saya garis bawahi konsep tujuan pembelajaran di paradigma baru ini tadi ada 3. Yang pertama kompeten, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Nah, lalu saya berpikir tadi Ibu Lili bahwa di kurikulum kita yang lama kita belajar untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu rumusnya ABCD, EBCD, Audience, Behavior, Kondisi, Degree. Nah, apakah itu saya kira ada hubungannya dengan yang konsep tujuan pembelajaran di paradigma baru ini? Nah, ini mohon pencerahan Ibu Lili ini. Tapi saya lihat-lihat mungkin sama Bu, mungkin sama juga, tapi mungkin apanya aja yang berbeda. Tapi untuk lebih jelasnya mohon Ibu Lili memberikan pencerahan. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesempatan terakhir Terima kasih, kami Pak. berikan kepada Pak Muslim. Pak Muslim. Nanti Bu Lili kita lihat saja dijawab ya. Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menyimak apa yang disampaikan Bu Lili. Cuma di sini saya mau sedikit menambahkan informasi bahwa ada 3 hal yang harus ada dalam konsep tujuan pembelajaran itu, kompetensi, konten, dan variasi. Sekarang kita mau merujuk kepada kompetensi. Yang dimaksud dengan kompetensi itu adalah kemampuan, keterampilan untuk ujuk kerja, untuk ujuk aksi. Oleh sebab itu, dalam tujuan pembelajaran ke depan itu kita harus menetapkan dulu kompetensi apa yang akan dicapai. Ibarat berlayar, pulau yang kita tuju itu pulau apa? Kalau kita naik bus, terminal yang akan kita tuju itu terminal apa gitu. Harus jelas dan terukur dia, harus nampak dia. Kemudian baru diisi dengan konten-konten. Konten itu diambil dari bahasa Inggris pasti. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya bisa isi, atau materi, atau bahan ajar. Ya, jadi dengan demikian, konten ini tentu tidak boleh terlepas kepada kompetensi yang akan dicapai. Jadi konten ini sebenarnya kalau bisa kita katakan dengan kata lain adalah kendaraan untuk mencapai kompetensi. Dan kendaraan untuk mencapai kompetensi ini tidak satu caranya. Tidak satu jalannya. Jalannya itu bisa bervariasi. Ya, jadi guru masa depan itu adalah guru yang bisa menghadirkan ketiga ini dalam satu kesatuan yang utuh. Karena bila kurang salah satunya, maka tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Nah, itu yang sedikit bisa saya tambahkan. Tapi tadi luar biasa tuh Bu Lili, terima kasih. Paparannya cukup memberikan ilmu baru dan pemahaman baru bagi saya pribadi. Terima kasih sekali lagi. Salam salut untuk Bu Lili yang masih muda, energik, dan luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Lili. Belum lagi. Ya. Selanjutnya, Jawab dulu. Belum dijawab. Kami akan berikan kesempatan kepada Bu Lili untuk mengelaborasi atau menjelaskan lebih lanjut lagi, bahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh para peserta di kelas ini. Untuk itu waktunya kami persilahkan. Terima kasih Pak Istiqlal. Saya lanjut Pak Jayadi, bahwa tadi Pak Jayadi menyampaikan kalau sekiranya guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran gimana gitu. Nah itu sebenarnya memang suatu kesalahan. Kenapa dibilang suatu kesalahan? Seyogianya memang seorang guru menyampaikan apa yang dipelajari siswa, nantinya ini capaiannya kemana gitu. Kenapa? Ini juga sebenarnya bagian dari Merdeka Belajar. Kenapa kita sebut dari Merdeka Belajar? Ketika tujuan pembelajaran kita sampaikan, kemudian proses dilaksanakan oleh siswa, sebagusnya siswa dibiarkan berhalusinasi dulu atau memikirkan secara kreatif, imajinatif dulu apa yang akan dia lakukan pada proses untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu sebagusnya. Nah, bagaimana dengan ketika seorang guru dia sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, namun materi yang disampaikan itu tidak mengarah sedikit pun kepada tujuan pembelajaran.
Ini sebenarnya sedikit kesalahan, Pak. Namun ini tidak benar-benar terlalu salah. Karena kita sebagai seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tapi juga mendidik. Mungkin ketika guru ini melakukan cerita-cerita motivasi, itu adalah bagian dari bagaimana kita mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mendapatkan profil pelajar Pancasila. Nah, hanya dari cerita-cerita, berbagi pengalaman kita bisa menyampaikan itu. Ini bagian dari motivasi. Nah, terlepas dari itu, apabila ini terlalu banyak sehingga tidak masuk ke materi, nah ini bolehlah disupervisi kita sampaikan, jangan terlalu banyak. Nah, mungkin seperti itu Pak Jayadi. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya sih. Cuma mungkin kita akan minta kepada gurunya lebih fokus diselang-selingi dengan penyampaian sikap bagaimana bisa dicapai oleh siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Mungkin itu saja bagian dari Pak Jayadi. Yang untuk Pak Husni tadi pertanyaannya adalah ketika zaman dahulu itu adalah konsep merumuskan tujuan itu adalah ABCD, yaitu audience, behavior, kemudian condition, dan degree. Ya, dan degree. Yang audiens ini adalah peserta didik, ya Pak ya, peserta didik. Yeah. Kemudian yang behavior ini adalah behavior ini adalah sikap, ya Pak ya, sikap yang akan dicapai dari siswa tersebut. Kemudian yang condition, bagaimana situasi ketika dia memperoleh ilmu tersebut, dan yang terakhir adalah degree, yaitu capaian apa yang dia capai. Nah, kita tidak menyatakan bahwa yang lama itu salah dan yang baru ini benar. Namun saya yakin dan percaya ketika dia dibagi menjadi kompetensi, kemudian konten dan variasi ini lebih jelas kemana arah dan tujuannya. Bahwa memang dalam pencapaian pembelajaran yang terutama siswa kita punya kompetensi untuk menalarkan konten yang akan disampaikan, kemudian ada variasi di situ bagaimana imajinasi siswa ini muncul sehingga merdeka belajar itu tercapai. Nah, kalau yang lama ABCD mungkin dia masih berpusat audiens tersebut yaitu siswa hanya sebagai pendengar, kurang imajinasinya. Kemudian kalau dari sikap sekarang lebih terfokus yaitu semua sikap yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau condition sebenarnya masih bagian dari merdeka belajar, yaitu bagaimana siswa ini ketika menerima materi yang ada, bagaimana kondisinya ketika itu, yaitu kalau sekarang itu lebih ke karakteristik siswa. Sebagaimana yang kita jabarkan di awal pertemuan dulu bahwa 4 orang tunanetra ketika dia diberikan waktu untuk mendeskripsikan gajah itu seperti apa, bagian ekor dia mengatakan bahwa gajah itu bentuknya sama seperti ular karena dia memegang ekornya. Nah, kemudian di bagian gading berbeda lagi, di bagian kaki dia menyatakan itu adalah pohon karena sama seperti pohon kokoh, seolah seperti itu. Nah, jadi hubungannya apa? Lebih disederhanakan sebenarnya, Pak. Lebih disederhanakan, lebih ke pencapaian tujuan. Mungkin itu menurut saya. Namun tidak menutup kemungkinan saya minta pendapat dari bapak-bapak yang ada di sini seperti apa hubungan antara pencapaian perumusan tujuan dengan ABCD dengan 3 konsep yang sekarang, kompetensi, konten, dan variasi nantinya. Kemudian yang terakhir itu Pak Muslim ya. Pak Muslim, saya lupa tadi ya. Pak Istiqlal. Ini tentang apa? Oh, Pak Muslim menyampaikan bahwa konten merupakan kendaraan lebih menambahkan informasi. Lebih menambahkan. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak sekali atas tambahan dari Pak Muslim. Saya rasa itu juga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Husni dan apa yang ditanyakan oleh Pak Jayadi. Mungkin dari saya cuma itu, Pak. Kalau misalnya ada tambahan dari Bapak Ibu semua menguatkan atau menambahkan, ini dipersilakan juga. Saya kembalikan kepada Pak Istiqlal. Ya, terima kasih banyak. Sesi ketiga penyampaian jawaban.
Kemudian tanggapan mengenai materi tadi dari masukan teman-teman sudah kita lalui. Kalau memang ada lagi juga kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin lebih pendek waktunya. Saya pertanyaannya sama Pak Istiqlal aja. Oh gitu. Baik. Kenapa malam namanya Robi Maris, kalau siang namanya Haji Istiqlal gitu? Anak saya punya laptop ini. Dia bermasalah laptop saya tadi restart. Oke. Iya. Kalau memang tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan kesempatan untuk closing statement kepada Ibu Ketua kita, Ibu Lili Suryati. Silahkan untuk closing statement. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah materi pada hari ini kita anggap sudah selesai. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah tujuan pembelajaran haruslah memiliki konsep dan memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, kemudian konten dan variasi untuk menuju capaian pembelajaran, serta tujuan pembelajaran bahwa siswa-siswa kita tamatan nantinya adalah memiliki profil pelajar Pancasila, kemudian dengan memerdekakan belajar. Terima kasih Pak Istiqlal atas waktunya. Mungkin sebelum saya tutup, kita sesi foto lagi, foto terakhir Ya. ini ya. Ya. Foto terakhir pada malam Terima ini. Ya. Tapi Pak Usni udah kelihatan lebih segar ya. Kalau gitu kita tutup ya, kita tutup Iya, dengan Pak. sama-sama Oke, siap. Alhamdulillah, dan selanjutnya kita Alhamdulillah. kepada Ibu Ketua untuk sesi foto dan sebagainya. Silahkan. Oke Pak, mungkin dengan mengepalkan tangan bahwa kita sudah mencapai pencapaian pada hari ini, kita akan coba foto bersama. Ya. Baik, semangat. Terima kasih kepada seluruh teman-teman, Bapak Ibu fasilitator yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga SMK Negeri 1 Sutra serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar.